Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Ada santri baru yang ingin bertobat dan berobat dari wilayah Jawa Tengah, ya. Mudah-mudahan dengan kedatangannya ke sini, dan hebat sekali datangnya ke sini, bukan sebatas diantarkan oleh keluarga, bukan diantarkan oleh kepolisian, bukan diantarkan oleh BNN, tapi datang sendiri karena ada satu kemauan. Apa katanya? Di rumah gelisah, galau, pusing, bawaannya ingin bunuh diri, ya. Ada apa di balik semua perkara itu? Padahal ketika berbicara tadi dengan orang tua, ya Allah, ini anak soleh, ke ibunya cukup mengabdi, ke bapaknya sangat hormat. Ya Allah, saking tidak mau ada masalah dengan keluarga, lalu dia pergi menjauh di tempat berusaha. Ada satu pertanyaan, kenapa terjadi seperti itu? Sholat jalan, usaha jalan, dengan keluarga baik, namun ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah, ada masalah. Padahal hidup ini masalah, nak. Camkan baik-baik, ya. Hidup ini masalah, di dunia masalah, di alam kubur masalah, di akhirat masalah. Orang yang baik bukan yang tidak ada masalah, orang yang baik yang mampu menghadapi masalah. Satu perkara, Mas Uned saja saya panggil, ya. Satu perkara, tak mampu menghadapi masalah. Sekali lagi, bahwa hidup ini masalah, di dunia masalah, di alam kubur bisa ada masalah, di akhirat bisa ada masalah. Orang yang baik yang mampu menghadapi masalah. Artinya satu perkara ini tidak mampu menghadapi masalah. Keinginan manusia diri bisa beda dengan ibu, bisa beda dengan bapak, bisa beda dengan kakak dan adik. Yang kadang-kadang keinginan diri dipaksakan. Yang lebih jauh yang tidak mampu menghadapi masalah itu adalah tak menerima apa yang terjadi. Itu paling nyakitnya kan itu, tak mampu menerima apa yang terjadi. Padahal tidak ada perkara yang terjadi melainkan ada kebaikan. Begitu. Ma min abdi yamrudu ila ada salih ajja wa jalla khairu. Tak ada penyakit, kalau Abi jabarkan, tak ada masalah yang menimpa umatku, melainkan di balik masalah, melainkan di balik penyakit ada kebaikan. Kalau membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha al-ayah. Kami, kata Allah, tak akan memberikan beban yang sekiranya tidak mampu. Ini aja persoalannya. Kalau mampu hadapi berbagai permasalahan kehidupan, karena isinya tidak menerima kodo yang telah ditentukan oleh Allah. Coba cairkan itu, karena ini sudah masuk rumah sakit, ya, rumah sakit jiwa, tapi ternyata tidak bisa menjawab permasalahan. Karena saya tidak mau menyalahkan, benahi dulu diri, ya. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Kalau di sini mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat dulu baru obat.
Ini obat dulu. Sholatnya malah kemana-mana, kan? Pikirannya kacau. Karena tidak menerima apa yang terjadi. Akhirnya setan merasuk. Sayang terhadap orang tua hebat. Daripada bertengkar dengan keluarga lebih baik pergi. Tapi setan bahagia karena kepergiannya bukan lillah. Ada satu kejengkelan yang tertanam dalam diri, dalam jiwa. Akhirnya di saat kejengkelan itulah setan merasuk. Tes. Apa yang hadir? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wallahu a'lam. Nusing kecewis dina diri manusia itu adalah golongan jin. Halusinasi itu kan membunuh diri, membunuh orang lain. Ada dorongan? Ada juga. Kuncinya ingin sembuh? Datang ke sini ingin sembuh. Hanya 3 Kak. Alhamdulillah. Kak yang pertama datang ke sini karena memang dorongan kemauan. Yang kedua, tanamkan bukannya sebatas kemauan, tapi keyakinan. Yang ketiga apa? Kesungguhan. Sampai sejauh mana kemauan, sampai sejauh mana keyakinan, sampai sejauh mana kesungguhan. Orang yang sungguh-sungguh di sini tidak lama. Manakala belum begitu didominasi oleh golongan-golongan jin fasik. Hebat itu modal, yang paling hebat adalah ada kemauan. Maka di sini sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang baru nih, yang patut diketahui adalah program yang dilakukan di sini. Yang pertama, biasa sholat wajib dengan berjamaah. Ikut berzikir wiridan sampai tuntas. Setelah itu ada istighfar, ikuti aja program sampai selesai. Yang kedua, bangun malam, mandinya di keramas. Baiknya mandi di keramas itu jangan tiba-tiba basuhin kepala, ya. Boleh kaki dulu, boleh tangan dulu didinginkan. Untuk menghindari penyakit stroke, jangan tiba-tiba kepala, kaki dulu dinginkan. Apalagi kalau siang-siang capek-capek, dinginkan tangan. Setelah basah baru kepala. Siap? Niatkan untuk tobat, wudu dengan baik, wudu dengan kehusuan. Setelah wudu, sholat malam. Bayangkan sholat malam, kalau di rumah bisa sholat bisa tidak. Jangankan sholat malam tahajud, wajib pun yang lain. Tapi kalau ini kan insya Allah mudah-mudahan hari ibadah. Ya. Sholat malam 12 rakaat tambah 1 rakaat, jadi 13 rakaat. Tahajud tambah witir, jadi 13 rakaat. Berdoa, ikuti riyadhah, zikir di akhir malam sampai menjelang subuh. Kalau kebetulan di malam itu malam Senin dan malam Kamis, maka diarahkan semua untuk sahur. Di sini program yang kedua adalah terbiasa saum Senin Kamis. Kalaupun kalian jangankan Senin Kamis, kadang-kala wajib pun banyak yang terlewat. Saum hanya di rumah aja sahur. Nah, pergi dengan teman udah makan lagi ke warung. Seperti itu. Jadi di sini ada saum Senin Kamis. Yakini bukan hanya sebatas saum. Bagi yang punya utang saum, niatkan qadha. Insya Allah dapat pahala sunat dan qadha. Yakini bukan hanya sebatas lapar dan dahaga, dengan penuh keikhlasan, bukan taat kepada abdi dan pengurus. Yakinkan sumu tasihu saum anjid
supaya anjen sehat, yakinkan. Yang ketiga, pagi hari sholat duha tak kurang dari 8 rakaat. Ada yang bimbing, tapi kalian sholat duhanya jangan jadi makmum, karena nggak ada ceritanya sholat duha jadi makmum. Hanya ada yang bimbing aja, sholatnya niatnya masing-masing. Setelah itu pun ada riyadah lagi, doa zikir lah seperti itu. Lalu selanjutnya setiap ba'da sholat ada baca Quran, surat-surat pendek, minimal Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, apalah Anas. Tapi ingat, bukan hanya sebatas baca Quran, yakinkan bahwa Al-Quran itu petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sangkan apa? Supaya diri hidup ada di jalan Allah, dalam hidayah Allah. Malu kalau berbuat salah. Selanjutnya, yakini bahwa Al-Quran sebagaimana firman-Nya, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa, bahwa Al-Quran itu petunjuk dan sifat, obat penawar. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi yang dibaca setiap sholat 5 kali sholat wajib dibaca, yakinkan Al-Quran petunjuk dan obat. Selanjutnya apa yang ingat? Yang diingatkan apa? Lupa Abi. Selanjutnya ada apa? Ada hafalan masing-masing. Umpamanya setelah Isya silakan kalian surat pendek, ya. Diarahkan kalian supaya buka Quran tadarus, tapi susah sekali ya yang menjalankan tadarus. Padahal kami nyuruh tadarus, bukan hanya nyuruh, insyaallah punya tadarus. Semakin banyak kalian berzikir, semakin banyak kalian banyak baca Quran, makin banyak beristighfar. Makhluk yang membisik pada diri, yang mengajak membunuh, yang mengajak bunuh diri, insyaallah tidak akan betah dalam diri manusia. Paham? Itu sementara yang harus habis sampaikan. Selanjutnya yang terakhir, tolong saling menitipkan diri, saling menyayangi. Jangan ketika seperti baru datang sekolah, ospek, dididik dengan cara salah, bukan di sana. Di sini bukan. Maka di sini saling menitipkan diri dengan kebaikan, saling menyayangi. Ada yang lebih parah dari diri, alhamdulillah alhamdulillah masih sadar daripada ini itu yang nggak pernah berhenti. Artinya harus bersyukur. Ada yang di dalam tuh narkotika juga. Alhamdulillah diri tidak sampai jauh itu, maka bersyukur dan syukurlah pada Allah. Ada yang bicara sendiri aja tuh sama buah narkotika, dan akhirnya kembalilah kepada diri masing-masing. Kalau ingin cepat sembuh, maka penuhi dengan amal dan amal. Itu barangkali di antara program-program yang biasa dijalani. Kembali kepada diri masing-masing. Ingin cepat sembuh, beramal penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.